Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Farovania, merupakan mahasiswa terbimbing dari Ibu Widya Paramita, SEMSC PhD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepuasan Penggunaan kris terhadap Pembelian Impulsif dengan Peran Motivasi Belanja Hedonis sebagai Variabel Moderator. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kehadiran cashless society seiring semakin maraknya penggunaan pembayaran seluler, khususnya melalui kris. Saat ini di Indonesia, pembayaran seluler telah digunakan oleh 39,2% pengguna aplikasi seluler. Dan fenomena ini terjadi karena pembayaran seluler mampu memberikan kemudahan dan juga keleluasaan bagi individu, menurut Abraho et al. 2016. Kehadiran kris berbasis scan QR Code yang dapat diakses melalui mobile banking dan juga e-wallet ini telah membuat fenomena casual society semakin meningkat. Kemudian, penggunaan kris saat ini juga memang terus digencarkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mengklaim bahwa adopsi kris telah mencapai sebanyak 35,80 juta pedagang per Mei 2023. Dan dikatakan pula, kris ini semakin menjadi pilihan konsumen dan juga penjual karena kemudahannya serta keberhasilan penerimaan yang tinggi. Dan pada tahun 2023 pula, Google melaporkan bahwa minat penelusuran kris ini meningkat sebesar 140%, yang artinya masyarakat semakin tertarik untuk mempelajari dan juga mengadopsi penggunaan kris. Nah, terkait fenomena ini, Pradhan et al. 2018 menyatakan bahwa kontrol impuls konsumen mungkin melemah karena pembayaran non-tunai ini dianggap tidak seberat ketika mereka melakukan pembayaran dengan uang tunai. Kemudian, penelitian oleh Handayani dan Rahyuda 2020 juga membuktikan bahwa pembayaran non-tunai melalui e-wallet terbukti signifikan terhadap pembelian impulsif di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, meskipun telah banyak literatur yang mengkaji penggunaan m-payment, masih sangat terbatas penelitian terkait pembelian impulsif yang fokus pada pembayaran seluler, khususnya berbasis kris. Kemudian, masih sangat terbatas pula penelitian yang mengkaji variabel rasa sakit pembayaran pada penggunaan m-payment, khususnya terhadap pengaruhnya kepada kepuasan itu belum sepenuhnya jelas pada literatur sebelumnya. Selanjutnya, di et al. 2022 juga merekomendasikan pengembangan model penelitian serupa menggunakan efek moderasi dan menjelaskan nilai hedonis untuk memprediksikan pembelian impulsif. Kemudian juga terdapat kesenjangan hasil pada penelitian sebelumnya oleh Do et al. 2020 dan juga di et al. 2022 terhadap pengaruh kepuasan penggunaan dompet digital terhadap pembelian impulsif. Selanjutnya, berikut merupakan masing-masing pertanyaan dan tujuan penelitian yang menghasilkan 6 hipotesis yang diajukan. Penelitian ini menggunakan teori stimulus organisme dan respons atau SOR oleh Merhabian dan Russell 1974. Alasan peneliti memilih model ini adalah karena SOR telah dipercaya untuk mengkaji studi perilaku konsumen selama bertahun-tahun dan juga telah diverifikasi sebagai salah satu model yang paling tepat untuk digunakan khususnya pada topik pembelian impulsif. Dan secara khusus, stimulus itu berperan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi organisme, yang kemudian mengarah pada respon akhir, yaitu perilaku tertentu. Dan pada penelitian ini, stimulus diwakili oleh rasa sakit pembayaran dan juga persepsi kemudahan penggunaan, kemudian organisme ditunjukkan oleh kepuasan, dan stimulus akhirnya ditunjukkan oleh pembelian impulsif. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Menurut Ragubier dan Srivastava 2008, pembayaran seluler mampu menurunkan rasa sakit pembayaran konsumen sehingga mengakibatkan overspending tanpa diikuti perasaan negatif. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan adalah rasa sakit pembayaran berpengaruh negatif terhadap pembelian impulsif. Selain itu, persepsi kemudahan penggunaan juga merupakan salah satu ukuran terpenting dalam mengadopsi teknologi, menurut Parasuraman et al. 2005. Oleh karena itu, hipotesis 2 yang diajukan adalah kemudahan penggunaan, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif. Selanjutnya, menurut teori pain of paying pula, konsumen itu tidak akan kehilangan uang secara nyata selama menggunakan pembayaran seluler. Oleh karena itu, pelanggan cenderung melakukan pembelian impulsif berdasarkan tingkat kepuasan mereka dengan pengalaman sebelumnya. Sehingga hipotesis 3 yang diajukan adalah kepuasan memediasi hubungan negatif antara rasa sakit pembayaran dan pembelian impulsif. Kemudian,
Smolarzik 2018 juga menyebutkan bahwa kemudahan penggunaan atau ease of use merupakan sumber kepuasan. Dan kepuasan pelanggan ini merupakan salah satu prediktor paling penting untuk perilaku pembelian impulsif. Sehingga hipotesis 4 yang diajukan adalah kepuasan memediasi hubungan positif antara persepsi kemudahan penggunaan dengan pembelian impulsif. Selanjutnya, mengenai peran moderasi motivasi belanja hedonis pada peran mediasi kepuasan. Motif hedonis memang merupakan prediktor pada pembelian impulsif. Jadi, individu dengan motif hedonis lebih berpotensi melakukan pembelian impulsif karena mendapat rangsangan dari belanja itu sendiri, menurut Sherry 1990. Dan Jong et al. 2010 meyakini bahwa konsumen yang memiliki motivasi belanja hedonis akan lebih memanjakan dirinya dalam berbelanja, dan konsumen akan tetap membeli produk meski berlabel harga tinggi, menurut Duruk 2014. Sehingga hipotesis 5 yang diajukan adalah motivasi belanja hedonis memoderasi peran mediasi kepuasan pada pengaruh negatif rasa sakit pembayaran terhadap pembelian impulsif. Dan hipotesis 6 yang diajukan adalah motivasi belanja hedonis memoderasi peran mediasi kepuasan pada pengaruh positif persepsi kemudahan penggunaan terhadap pembelian impulsif. Selanjutnya, kerangka penelitian yang diajukan adalah seperti ini. Mengenai metode penelitian pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian survei eksplanatari dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara online via Google Form dan juga website kudata.id dalam rentang waktu kurang lebih selama 1 bulan menggunakan skala Likert 1-5. Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah melalui teknik purposive sampling dengan kriteria respondennya yaitu warga negara Indonesia, baik laki-laki dan juga perempuan, yang minimal berusia 17 tahun dan pernah bertransaksi menggunakan TRIS pada offline store dalam 6 bulan terakhir. Dan untuk pengujian instrumen dilakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Kemudian untuk menguji hipotesis, alat analisis yang digunakan adalah IBM SPSS 26 menggunakan proses Hayes, Makro 4 dan 14 yang masing-masingnya menggunakan 5.000 bootstrapping. Dan berikut merupakan definisi operasional dan juga jumlah item untuk masing-masing variabel penelitian yang diadopsi dari literatur sebelumnya. Selanjutnya, pada teknik analisis data, syarat terpenuhinya uji validitas yaitu ketika nilai loading factor pada masing-masing itemnya itu bernilai di atas 0,5 menurut Hare et al. 2019. Kemudian, variabelnya dikatakan reliable saat nilai Cronbach alfanya di atas 0,7. Dan selanjutnya, pada pengujian hipotesis, model 4 ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan juga mediasi. Sementara model 14 digunakan untuk menguji peran moderasi tidak langsung atau conditional indirect effect. Dan signifikansi hasil bergantung pada nilai confidence interval LLCI dan ULCI yang terbebas dari 0. Kemudian, kuesioner yang terkumpul pada penelitian ini berjumlah 431, namun sampel yang dapat diolah dan memenuhi syarat adalah sebanyak 416. Dan berikut merupakan karakteristik profil responden, di mana jenis kelamin responden yang terkumpul itu lebih didominasi oleh perempuan. Dan kelompok usia terbanyak yaitu ada pada rentang usia 17 sampai 28 tahun atau generasi Z. Dan 3 pekerjaan utama responden yang terkumpul adalah didominasi oleh mahasiswa, kemudian pegawai operasional, dan juga wira swasta. Survei kuesioner pada penelitian ini juga tidak mengkategorikan wilayah Indonesia tertentu dalam penyebarannya, sehingga sudah mencakup pulau-pulau besar, dan responden paling banyak berasal dari Nanggul Aceh Darussalam, kemudian DKI Jakarta, dan juga selanjutnya berasal dari Yogyakarta. Dan rata-rata pendidikan terakhir responden adalah sarjana S1 dan SMA, dengan jumlah pengeluaran bulanan responden yang beragam. Selanjutnya, berikut merupakan hasil pengujian instrumen. Nah, sebelum melakukan uji loading factor, peneliti terlebih dahulu melakukan tes KMO dan Bartlett test. Dan mengacu pada Hare et al. 2014, nilai KMO MSA itu harus lebih besar dari 0,5. Dan nilai Bartlett test-nya harus signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hasil uji KMO dan juga Bartlett test pada penelitian ini terdukung. Kemudian selanjutnya pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa terdapat 3 item yang dinyatakan
tidak valid, yaitu HSM 7 dengan nilai loading faktor yang kurang dari 0,5, dan juga HSM 8 dan 9 yang tidak mengelompok pada komponen 2. Dan selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk item-item yang dinyatakan valid, dan seluruh variabel pada penelitian ini dinyatakan reliable. Selanjutnya, hasil penelitian hipotesis. Nah, karena model yang diusulkan pada penelitian ini menggunakan multiple X, maka secara detail hasil pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk model 4 dan 14 dengan rasa sakit pembayaran sebagai X1. Nah, pada tabel 4.9 ini dapat diketahui bahwa H1, H3, dan H5 yang diajukan pada penelitian ini adalah signifikan dan terdukung yang dapat dilihat dari masing-masing nilai p-value yang di bawah 0,05, serta nilai interval CI lower dan upper-nya yang tidak mengandung 0. Kemudian, nilai masing-masing koefisien juga telah sesuai dengan arah hipotesis yang diajukan, yaitu negatif. Dan kemudian pada conditional indirect effect model 14, dapat dilihat bahwa peran moderasinya hanya semakin memperkuat peran mediasi ketika HSM tinggi, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien B yang juga semakin negatif dan signifikan. Selanjutnya, berikut merupakan hasil untuk model 4 dan 14 dengan persepsi kemudahan penggunaan sebagai X2. Nah, pada tabel 4.9 juga dapat diketahui bahwa H2, H4, dan H6 yang diajukan pada penelitian ini juga signifikan dan terdukung, yang dapat dilihat dari masing-masing nilai p-value di bawah 0,5 serta interval CI lower dan upper yang tidak mengandung 0. Kemudian juga masing-masing koefisien yang juga sesuai dengan arah hipotesis yang diajukan, yaitu positif. Kemudian pada conditional indirect effect-nya, peran moderasi hanya semakin memperkuat peran mediasinya ketika HSM tinggi. Hal ini ditujukan oleh nilai koefisien B yang semakin besar dan juga semakin positif dan signifikan. Selanjutnya, diskusi. Yang pertama, terdukungnya H1 pada penelitian ini telah sesuai dengan pendapat Soman 2003 bahwa alat pembayaran yang kurang transparan seperti kartu kredit menghasilkan level pain yang lebih rendah dibandingkan dengan uang tunai. Hasil ini juga turut melengkapi beberapa, mohon maaf, hasil ini juga turut melengkapi literatur sebelumnya oleh Raghuber dan Srivastava 2008 yang mengkaji pengeluaran konsumen saat melakukan pembayaran menggunakan cash versus kartu kredit. Kemudian, terdukungnya H2 pada penelitian ini konsisten dengan temuan Akram et al. 2018 dan Zahra et al. 2023 bahwa persepsi kemudahan dapat meningkatkan kecenderungan untuk pembelian impulsif. Namun, hipotesis 2 ini tidak mendukung temuan Lee et al. 2018. Selanjutnya, terdukungnya peran mediasi pada hipotesis 3 turut berkontribusi dalam melengkapi literatur sebelumnya terkait penjelasan rasa sakit pembayaran terhadap kepuasan. Dan juga terdukungnya hipotesis 4 juga telah berkontribusi dalam melengkapi literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan terbukti memberikan kepuasan pada konsumen. Dan kedua hipotesis 3 dan 4 ini juga telah berkontribusi dalam mengembangkan literatur sebelumnya yang menguji pengaruh langsung kepuasan terhadap pembelian impulsif. Selanjutnya, terdukungnya H5 dan H6 sebagai variabel moderasi juga telah berkontribusi melengkapi beberapa literatur sebelumnya, serta mengisi kesenjangan dari hasil penelitian Lee et al. 2023 dan juga Do et al. 2020. Dan menurut Arnold dan Reynolds 2003, konsumen yang didorong oleh motif hedonis memang cenderung menikmati kesenangan dalam membeli produk sehingga mampu melupakan rasa sakit pembayaran. Dan konsumen dengan motivasi belanja hedonis juga tidak terlalu memperhatikan usaha yang mereka keluarkan saat melakukan pembayaran, menurut Chatterjee dan Ross 2022. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah terbuktinya hipotesis 1 menunjukkan bahwa alat pembayaran yang kurang transparan seperti kris memang menghasilkan level pain yang lebih rendah, sehingga mengakibatkan pembelian impulsif. Kemudian, terbuktinya hipotesis 2 menunjukkan bahwa hanya dengan mengandalkan scan barcode pada kris, terbukti sangat mudah dipahami dan digunakan, sehingga pada akhirnya konsumen cenderung melakukan pembelian impulsif. Selanjutnya, terbuktinya hipotesis 3 menunjukkan bahwa alat pembayaran yang kurang transparan yang mampu menurunkan rasa sakit pembayaran akan berdampak pada kepuasan konsumen yang pada akhirnya berdampak juga terhadap pembelian impulsif.
Dan kemudian terdukungnya H4 menandakan bahwa kemudahan penggunaan kris sebagai payment yang hanya mengandalkan scan barcode nyatanya mampu memberikan kepuasan, sehingga juga berdampak pada pembelian impulsif. Kemudian, terbuktinya hipotesis 5 menunjukkan bahwa ketika motivasi belanja hedonis tinggi, maka konsumen semakin cenderung melakukan pembelian impulsif saat mereka merasa puas akan rasa sakit pembayaran yang rendah. Namun, tidak untuk sebaliknya. Dan terbuktinya hipotesis 6 menunjukkan bahwa ketika motivasi belanja hedonis tinggi, maka konsumen semakin cenderung melakukan pembelian impulsif saat mereka merasa puas akan kemudahan penggunaan yang ditawarkan oleh kris. Namun, tidak berlaku ketika sebaliknya. Penelitian ini menghadirkan dua implikasi. Yang pertama, implikasi empiris, yaitu kajian literatur mengenai rasa sakit pembayaran pada penggunaan m-payment masih sangat terbatas. Dan penelitian ini berhasil membuktikan bahwa rasa sakit pembayaran berpengaruh negatif terhadap kepuasan dan pembelian impulsif. Kemudian, penelitian ini juga berkontribusi untuk mengisi kesenjangan dari literatur sebelumnya, yaitu Do et al. 2020 dan juga Lee et al. 2023 mengenai pengaruh kepuasan eh, pembayaran seluler terhadap pembelian impulsif. Dan juga turut menguji peran moderasi motivasi belanja hedonis seperti yang disarankan oleh penelitian Lee et al. 2022. Secara praktis, eh, penelitian ini menyarankan retailer yang memiliki toko fisik untuk mempertimbangkan pengadopsian kris agar mendorong perilaku pembelian impulsif konsumen. Kemudian, manajer perusahaan retail juga dapat meningkatkan karakter hedonis pada produk mereka seperti mempertimbangkan atribut yang lebih abstrak, simbolis, dan juga estetis agar konsumen semakin menikmati pengalaman berbelanja dan meningkatkan pembelian impulsif. Selanjutnya, terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yang dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan metode survei kuesioner, sehingga penelitian masa depan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode lainnya seperti melalui eksperimen dan juga wawancara. Yang kedua, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan studi kasus komparatif dengan membandingkan daerah-daerah yang sudah banyak mengadopsi penggunaan kris versus yang belum. Dan kemudian terkait model penelitian, penelitian mendatang dapat mengembangkan model penelitian saat ini dengan mempertimbangkan penggunaan variabel lainnya yang mungkin dapat memberikan pengaruh berbeda pada konteks pembelian impulsif. Baiklah, sekian presentasi seminar hasil tesis yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.